Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjumpa lagi dengan Pak Arga di sini. Pada video kali ini kita akan belajar bersama tentang perubahan sosial budaya masyarakat Indonesia bidang iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang pendidikan. Untuk mengawali pembelajaran kita kali ini, mari kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, tahukah kamu, kehidupan manusia dari tahun ke tahun pasti berubah. Salah satu penyebabnya adalah adanya penemuan. Penemuan-penemuan itu menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya pada masyarakat Indonesia. Nah, sekarang yuk kita lihat beberapa contoh perubahan sosial budaya masyarakat di bidang iptek dan pendidikan. Yang pertama adalah cara berkomunikasinya. Kalau zaman dulu itu untuk berkomunikasi dengan orang yang jaraknya jauh itu dilakukan surat menyurat, dikirim lewat kantor pos, kemudian menunggu balasan. Kalau pas apes, ya mungkin surat kita terkirim ke orang yang lain. Nah, kalau sekarang sangat mudah, pakai smartphone kita bisa lewat WA, SMS, telepon, ataupun lewat komputer yang terkoneksi dengan internet. Kita bisa berkomunikasi secara cepat, secara kilat dengan berbagai media aplikasi. Ini adalah gambar HP ya, handphone dari masa ke masa, mulai dari yang bentuknya besar ada antenanya, mungkin berkembang lebih kecil, mulai dari yang hanya berwarna layar hitam putih, layar kuning, sampai sekarang sudah menjadi smartphone dengan layar sentuh. Lalu komputer pun juga mengalami perkembangan dari masa ke masa seperti yang terlihat pada gambar seperti ini. Ada yang masih bentuknya besar dengan monitor yang besar sampai sekarang bentuk notebook, laptop ataupun tablet. Lalu perubahan yang kedua yang bisa kita lihat adalah dilihat dari bidang pertaniannya. Ada petani yang cerdas memanfaatkan perubahan sosial budaya dengan cara meningkatkan produktivitas kerjanya dengan teknologi yang sudah berkembang. Tapi masih ada juga petani yang menggunakan cara-cara tradisional. Ini gambarnya, ini contohnya tradisional, kemudian ada yang sudah melek teknologi istilahnya ya, bisa mencari cari di internet bagaimana cara mengembangkan dengan pertaniannya. Kemudian dengan perkembangan teknologi juga diciptakan beberapa alat seperti traktor untuk membajak sawah, sampai ada traktor yang ukurannya lebih besar dan bisa dinaiki oleh para petani. Kemudian perubahan sosial budaya yang lain adalah gaya dan pola hidup masyarakat. Gaya hidup kebanyakan orang juga berubah. Ada yang menjadikan sebagai gaya hidup yang baik seperti vegetarian, atau orang-orang yang makan hanya sayuran dan tidak makan daging. Tapi ada pula yang sesat seperti mengkonsumsi narkoba. Nah, selain itu pola hidupnya pun juga berubah. Semakin kesini masyarakat lebih memilih membeli sesuatu dibanding membuat sesuatu. Jadi kebanyakan sekarang ini terutama masyarakat Indonesia lebih banyak yang
konsumtif istilahnya, belum ada yang produktif, belum banyak yang bisa membuat barang-barang dengan teknologi canggih yang bisa diekspor ke luar negeri. Kemudian yang berikutnya, yang keempat adalah idola. Banyak pelajar yang suka mencontoh artis idola mereka sehingga menimbulkan efek hits dalam pergaulan mereka. Tapi hal ini tentunya juga perlu pengawasan dari orang tua. Jadi kalau kita lihat itu banyak anak-anak yang mengidolakan misalkan main bola atau mengidolakan K-pop ya, yang bisa kita lihat seperti sekarang ini, ternyata harus hati-hati, jangan sampai itu membuat kalian terlena. Jangan sampai juga kalian meniru dandanan yang tidak islami, tidak syar'i. Seperti yang di gambar ini, mereka mengecat rambutnya, kemudian memotong rambutnya. Ini anak-anak pang ya, dengan pakaian yang seperti itu. Nah, nanti jangan ditiru seperti itu. Lalu yang berikutnya adalah perilaku. Perilaku dalam hal ini adalah contoh-contoh anak yang suka membantah kepada orang tua mereka. Bagaimana kalian di rumah? Ya tentunya kalian selalu menaati ya nasihat orang tua di rumah, patuh kepada perintah bapak ibunya, menuruti nasihat bapak mamanya. Pasti orang tua akan memberikan nasihat yang terbaik karena mereka juga ingin anak-anaknya menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh. Perubahan sosial budaya berikutnya adalah pendidikan. Contoh simpelnya adalah yang sekarang kita laksanakan ini. Kalian sedang belajar melalui YouTube dan terkadang juga belajar melalui media online lainnya. Di masa pandemi seperti sekarang ini memang kita diharuskan untuk lebih kreatif, lebih inovatif, belajar dari manapun, tapi tetap menjaga kesehatan dan stay at home. Pembelajaran juga tidak usah dari sekolah langsung karena perkembangan teknologi ini memberikan banyak referensi yang bisa kalian gunakan untuk belajar di rumah. Kemudian perkembangan teknologi pun mempengaruhi juga di bidang pendidikan. Salah satunya di beberapa sekolah sudah banyak juga yang memiliki lab komputer. Ada ruangan sendiri dengan komputer setiap mejanya sehingga anak-anak bisa belajar ketika bersama di lab komputer, bisa mengakses internet, belajar di sana bersama. Semoga nantinya sekolah kita bisa juga seperti itu, memiliki lab sendiri. Amin. Kemudian yang ketujuh adalah emansipasi wanita. Jadi emansipasi wanita itu semakin berkembang dari masa ke masa. Kalau di Indonesia tempo dulu itu wanita hanya berperan sebagai pendukung rumah tangga yang kerjaannya hanya di rumah terus. Tapi sekarang mereka bisa bekerja sesuai kemampuannya masing-masing. Bahkan ada beberapa tokoh wanita yang digambar ini adalah Bu Risma yang menjabat sebagai wali kota Surabaya, kemudian yang di bawahnya ini ada Ibu Khofifah yang menjabat sebagai gubernur Jawa Timur. Jadi mereka pun juga bisa menjadi pemimpin-pemimpin daerah. Lalu yang berikutnya, yang ke-8 adalah masyarakat semakin kritis. Teknologi informasi semakin berkembang, berbagai media cetak online maupun offline banyak beredar, tapi kita harus bisa mengolah informasi yang ada dengan fakta yang memang benar-benar valid. Jadi jangan sampai kita mendapatkan berita yang belum tentu benar lalu kita sebarkan, bisa jadi nanti malah menjadi fitnah,
menjadi berita yang hoax. Jadi ketika kita mendapatkan informasi harus dicek dulu kebenarannya. Oke, terima kasih. Itu adalah materi kita kali ini tentang perubahan sosial budaya masyarakat Indonesia di bidang iptek dan pendidikan. Selamat belajar lagi di rumah. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.